Syekh Abdul Qadir Jilani dengan rumusan beliau jihad batin, jihad zahir ini bisa menjadikan Salahuddin Al-Ayyubi menang dalam berjihad. Maka di akhir zaman ini jika kita ingin menang juga melawan musuh-musuh kita, musuh Allah, mesti kuat zikir jihad batin dan jihad zahir. Jangan hanya teriak-teriak pakai mulut tapi batinnya belum oke, ya. Maka wajar takbir kita belum menggetarkan musuh karena kita takbir masih pakai emosi, belum pakai kolbu yang di dalam diri. Semoga Allah kembalikan kejayaan Islam. Semoga Allah kuatkan kita berjihad zahir dan batin. Allahumma ja'alna minal mujahidin zahiran wa batinan bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil mujahidin Sayyidil dhakirin Sayyidina Muhammad Sayyidina Ahmad man ismuhu fis samai mahmud wa fil ardi Muhammad. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad faftah qulubana lima'rifatik. Allahumma irfa' anna thaqalatal lisan fi dhikri la ilaha illallah. Allahumma yassir qulubana bi dhikri Allah. Allahumma yassir asrarana bi dhikrihu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a al-mizan bitasbihihi walhamdulillahilladzi mala'a as-samawati wal ard bihamdihi wa subhanalladzi rafa'a al-hujuba bitauhidihi walhamdulillahilladzi anasa ibadahu bihubbi habibihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, amma ba'du. Alhamdulillah, udah jam berapa ini? Kayaknya belum nyampe di ujung Jawa, tapi jauh bener ya. Macetnya 7 kali ketemu harimau. Tapi alhamdulillah nyampe juga ya. Semoga kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Saya canda ke teman-teman, masih mending macet daripada perang. Tapi jangan takut kalau terjadi perang. Semoga kalbu kita dipenuhi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kepada Sayyidul Mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Muwahhidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati Kiai Maman. Saya kenalnya beliau Kiai Maman, ternyata nama beliau Nu'man ya. Kita ketemu tahun berapa dulu Kiai? 2021 ya. Saya langsung datang ke tempat beliau. Saya pengen ziarah waktu itu kepada ahyan beliau Syekh Kazim. Betul ya? Syekh Ahmad Kazim. Malam-malam jam 1 ziarah, nggak ada kerjaan kita ya. Sarjana kuburan kata orang. Saya ngamalin hadis Nabi itu kalau ziarah kubur lebih sering malam daripada siang. Horor nggak tuh? Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah ikut mencari beliau, kemanakah suaminya pergi, dikhawatirkan ke rumah istri yang di sampingnya. Ternyata baginda Nabi Muhammad SAW berziarah di tengah malam. Takut sama orang hidup sama orang mati? Hidup. Bener. Terus kenapa merinding kalau lihat kuburan?
Hah? Kenapa merinding lihat kuburan? Berarti antum kena setan itu. Nah, itu yang membuat orang halu kalau lagi ziarah kubur. Ya. Baik, karena maulidnya ada manaqib Syekh Abdul Qadir, haul Syekh Abdul Qadirnya, saya sengaja bawa kitab favorit dari masih SMP saya baca, Al-Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani. Ini kitab nggak sulit, akal kita yang nggak nyampe. Kitab mah nggak ada yang sulit, kitanya yang nggak nyampe. Ya. Nggak ada ilmu ini kalau sudah turun ke kitab semuanya udah mudah, cuma dimudahkan oleh Allah. Maka mintalah ilmu itu kepada Allah. Ya. Tadi asal buka, dibukalah majelis ke-18 berkait dengan kejadian sekarang di seluruh dunia, orang ramai masalah Palestina. Ya, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, Allah berkahi perjuangannya, Allah satukan hati mereka di sana, baik antara kelompok yang sedang berjuang ataupun kelompok yang sedang bertahan, semua mereka saudara-saudara kita. Ila arwahi wa ajsadi ikhwanina fi Palestin wa fi kulli makanin wa hin. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan Fatihah yang kedua, ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-qutub rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalam siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. وقال رضي الله تعالى عنه بقرة الأحد بالرباط 16 ذي القعدة سنة 45 و500 بعد كلام. Di tahun 545 bulan Zulqa'dah, tanggal 16 pagi Ahad di Rubat beliau memberikan suatu wejangan mau'izah hasanah kepada murid-muridnya mengenai hakikat jihad fi sabilillah. Syekh Abdul Qadir Jilani ini dulu tidak pernah mau ceramah, walaupun sudah dapat ijazah dari gurunya. Beliau maunya ijazah dari Sang Maha Guru. Kalau kita gimana? Belum dapat ijazah dari guru juga ada ceramah ya. Ini makom beliau, coba perhatikan. Apa kata beliau? Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Lalu aku bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkalam, takallam, kallin linnas. Hei Abdul Qadir, ajarlah orang, berceramahlah, bermau'izahlah. Apa jawaban beliau? Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai baginda Rasulullah, bagaimana mungkin aku berceramah sedangkan aku bukan orang yang asli berbahasa Arab. Beliau ini zuriat Sayyidina Al-Husain dan Hasan, tetapi besarnya bukan di Hijaz, bukan di Mekah Madinah, bukan di Yaman, tapi di daerah Khurasan, lalu hijrah ke Baghdad. Bahasa mereka sudah campur. Mau ceramah pakai bahasa Arab, mirip kayak orang kita sekolah nyantri di pesantren lalu ngomong bahasa Arab dekat orang Arab. Apa kata orang Arab? Iskulta. Ente ngomong apa sih? Ngomong bahasa Arab mana itu, kok aku nggak ngerti gitu. Awal saya belajar bahasa Arab itu praktek bahasa Arab, orang Arab nggak ada yang ngerti. Antum bahasa Arabnya begitu ya? Sama kita berarti. Tapi apa kata Nabi SAW dalam mimpi dia? Kalim, udah kamu
mulailah mengajar. Maka dengan izin baginda Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu mulai membuka majlis di rubatnya. Ternyata di akhir-akhir kitab-kitab manaqib ditulis beliau itu mau makan aja izin sama Rasulullah SAW, mau minum izin sama Rasulullah SAW, mau berangkat, mau jalan, mau safar, mau mukim, mau nikah, mau talak. Kalau antum mau nikah ya izin sama istri ya. Kalau beliau izinnya sama Rasulullah SAW. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengatakan, waqad akhbarakallahu ta'ala bijihadain zahirin wa batinin. Ya. Allah mengajarkan kamu ada dua jihad. Dari dulu sering kita dengar ini, sekarang versi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jihad yang zahir, jihad yang batin. Kita sering dengar istilah jihad akbar, jihad asghar. Tapi istilah Syekh Abdul Qadir, jihad zahir, jihad, apa arti jihad? Bazlul juhud, mengerahkan tenaga untuk apa? Untuk berjuang. Kalau negerinya tidak damai, maka jihadnya perang, seperti di Palestina. Kalau negerinya damai, jihadnya apa? Jihadnya nafsu. Ente pakai nafsu jihadnya. Ada dua jihad, zahir dan batin. Yang ngomong zahir batin ini cuma sufi. Makanya syaitan gak suka sama sufi, karena mengajarkan dua jihad sekaligus. Syaitan gak suka sama sufi. Syaitannya sekarang bertubuh kasar, itu masalahnya. Syaitannya sekarang bertubuh ustadz, makanya mereka benci dengan sufi. Silakan buka sejarah Banten. Yang mimpin jihad mursyid atau bullshit? Mursyid. Yang mimpin jihad di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, semuanya mursyid, bukan bull. Jadi jangan ada yang berpikir jangan bertasawuf, nanti kalian tidak mau urus dunia. Justru bertasawuf baru beres ngurus dunia, karena bumi ini hanya Allah wariskan untuk orang-orang yang soleh. Yarithuha, Allah wariskan bumi ini bagi hamba-hambanya yang soleh. Soleh itu bukan banyak sholat, soleh itu yang sesuai zahir dan batinnya. Ada orang sholat tapi Allah laknat. Ada ayatnya? Ada ayatnya? Orang sholat tapi dilaknat. Fawailul lil. Kenapa dia dilaknat? Karena zahirnya lain dengan batinnya. Kalau sholat belum beres, terus antum mau jihad. Kira-kira jihad apa jahat? Coba kita dengar, apa maksud beliau? Jihad yang zahir, jihad yang batin. Yang lagi makan snack bisa fokus? Kalau enggak berhenti dulu baginya, ya. Tapi kasihan juga antum dari tadi nggak makan, dulu bagi aja dulu. Cepetan itu bagian. Kasihan juga dari tadi tahlil dalam hati, ya Allah aus gitu ya. Masih ingat Talut nggak? Talut, kisah Sayyidina Talut. Sayyidina Talut bawa pasukan puluhan ribu, sisa cuma 13. Urusan air doang. Jihad urusan air nyusut dari puluhan ribu jadi 313. Makanya antum gak usah belagu mau jihad kalau belum beres bab ini. Ya, ini mau berangkat ke Palestina, tunggu dulu, beresin dulu yang ini. Terserah habis itu mau berangkat kemana, tapi beres dulu bagian yang ini. Kalau nggak beres bagian ini,
mau di mana juga jihadnya nggak beres, nanti malah jadi jahat. Belakang tuh rame tuh, bocil-bocil tuh. Itu makanan zohir itu kiai ya. Makanya kalau zohir aja rame, gimana kalau batin nggak rame kan? Wajar kalau antum berisik kalau zikir ya. Tapi kata orang seberang, itu orang kesurupan, murid-murid Kiai Maman kesurupan semua katanya. Emang ada orang zikir kesurupan? Yang ada iblis masuk sini kebakar, jin masuk sini ikut tahlil dia. Kalau ada yang lihat, cuma tadi antum nggak lihat kan ya. Jin masuk sini nggak kesurupan, dia kesurupan kita. Jin bisa bikin orang kesurupan, benar nggak? Kalau orang kuat zikirnya, dia bisa bikin jin kesurupan. Jangan kalah sama jin. Khalifah di muka bumi manusia apa jin? Ini pemberitahuan buat jin nih ya. Jin, lu jangan ganggu murid-murid Kiai Maman. Ya. Kenapa? Khalifah di muka bumi itu Bani Adam, bukan Bani Jan, bukan keturunan jin. Jadi jangan minta kesaktian dengan ilmu kejinan. Ya, kalau minta ke keramat, minta kepada Allah yang karim, nanti dikasih. Sayyidina Talut bawa pasukan berapa? Puluhan ribu. Urusan air, apa kata Allah? Jangan minum kecuali segini doang. Segini, bisa minum begitu? Bisa beneran? Nggak yakin. Jari-jari kayak antum tuh pasti ya, ada yang bocor itu. Nggak sabar mereka, nggak percaya dengan Talut. Akhirnya apa? Ambil gayung, ambil gelas, minum, bluk, ngantuk tidur. Makanya salah satu rukun daripada suluk taklilut ta'am wasyurb, ngurangi makan dan minum. Kenapa? Bikin orang gampang ngantuk. Ini yang ngantuk-ngantuk nih kebanyakan makan minum tadi nih ya. Orang dulu nggak ada WC di rumah, di masjid. Dulu WC-nya ke bawah dulu, ke telaga dulu kita. Tapi orang dulu bisa 3 hari nggak ke WC. Percaya nggak ente? Guru aneh bisa 7 hari nggak keluar-keluar, dalam aja. Percaya nggak? Bilang aja nggak percaya. Ashabul Kahfi berapa lama nggak keluar-keluar? Baru 7 hari kita ceritain udah nggak percaya. 309 tahun nggak buang air. Bisa begitu? Bisa. Urusan air pecah nggak pasukan? Urusan air. Jangan dikira jihad enak ya. Orang kalau tauhidnya nggak beres, lihat Sayyidina Talut yang berikut bersama dia karena urusan air cuma 313, karena mereka mengira air yang bikin segar. Makanya ribuan itu gugur semua. Gugur semua. Alhamdulillah hari ini minum airnya masih aman. Itu di Sudan, di Yaman, tempat konflik, apalagi di Palestina. Orang air begini berebut Pak, segini berebut. Jadi jangan coba-coba lagi mulai malam ini antum minum terus setengahnya ditinggal, bawa. Kenapa? Malu kepada saudara kita di Palestina. Malu kita. Masa kita buang-buang air, mereka di sana dapat 1 teguk udah enak. Ya, kita syukuri nikmat ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang di sana, semoga Allah kuatkan. Ya. Ya. Fal batin, jihad batin. Beliau mulai dari batin. Fal batin jihadun nafsi wal hawa wat tab'i wasyaitani wat taubati 'anil ma'asi waz zallat wath thabat 'alaiha wat tarqi syahawat al muharramat. Jihad batin itu jihad melawan nafs, bukan nafsu. Tuh muka nafsu semua tuh.
Nafs itu diri. Kalau nafsu bahasa Indonesia orang lagi kesemsem, ya, pengen kawin, itu nafsu. Belum masuk gitu kita ngomong nafsu. Bukan itu. Nafsu dalam bahasa Arab itu diri. Jihad melawan ego. Bisa nggak? Jihad melawan ego. An-nafs itu dari dulu sudah bandel. Allah perintahkan dia masih ngelawan. Gimana cara ngatur nafs? Cuma satu, puasakan dia. Tapi nafs ini urusannya nggak hanya makan minum. Nafs ini ada kaitan dengan mata. Udah puasa mata belum? Sama telinga, udah puasa telinga belum? Ya, bisa nggak puasa handphone sehari aja? Pegel. Nggak ada sinyal, masih buka handphone, ngapain coba? Nggak ada sinyal, masih buka handphone. Saking betul-betul sudah candu kepada handphone. Tapi kalau megang tasbih, bid'ah. Bener ya? Kalau pegang tasbih, kalau pegang handphone buatan Amerika dan Cina, nggak bid'ah. Habis sholat pegang tasbih, bid'ah ente. Tapi habis sholat buka handphone Amerika, buka handphone Cina, la ba'sa bih, laisa minas shalah, gaya dia begitu. Oke, ciri-ciri orang sholatnya nggak ada terima, kata Sidi Ahmad Al-Kattani qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Ente baru selesai sholat udah ninggalin zikrullah. Ambil langsung handphone tuh ciri-ciri sholatnya nggak diterima tuh. Atau langsung berdiri, atau langsung ngobrol, atau langsung ngeliatin orang gitu ya. Yang benar kalau habis sholat ngapain? Zikirnya apa? Apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa zikir pertamanya? Istighfar. Kenapa diistighfarin padahal habis sholat? Karena ada dosa zahir, ada dosa batin. Allah yang dipandangnya kolbu atau baju? Apa sarung? Sarungnya mereknya apa, Mas? Kok beda sendiri tuh? Allah pandang sarung apa baju? Apa pandang kolbu? Karena kita sadar Allah pandang kolbu, selama sholat sampai assalamualaikum, rasanya kolbu ini tidak terisi namanya. Itu yang kita istighfarkan ya, itu yang kita, ini nafsu. Nafsu itu ada 4. Yang bagus paling ujung nomor 4. Nafsu hewan ternak, makan, minum, kawin, ngoceh, nongkrong. Nah, itu dia. Pada senang ngopi nggak? Ah, itu nafsu yang mana? Gak ada kopinya katanya. Wah, hari ini berarti malam ini lagi puasa nafsu kopi, alhamdulillah. Yang kedua, nafsu emosi. Tadi nafsu syahwat, nafsu rendah. Sekarang nafsu apa? Nafsu emosi. Gampang marah, gampang tersinggung. Cuma beda masalah Hamas dan gak Hamas sudah tersinggungan. Emang beragama tersinggungan. Cuma beda thariqah udah tersinggungan. Cuma beda cara zikir sudah tersinggungan. Masih sama-sama Qadiriyah, Naqsyabandiyah, cuma beda mursyid sudah tersinggungan. Sekarang begitu nggak orang-orang berthariqat? Ah, berarti belum bertasawuf ente. Baru berthariqat. Thariqat tuh jalan, baru di jalan tengkar, belum nyampe ujung. Orang kalau di ujung malu dia, ya gua tengkar kemarin ya. Ternyata jalan itu banyak, bukan satu. Jalan itu sama-sama jalannya, sama juga merek kendaraannya, pengalamannya beda nggak? Akan beda. Walaupun thariqatnya sama, jalannya sama, kaifiatnya sama, namun pengalamannya pasti beda. Dan kita nggak boleh menghukumi orang dengan pengalaman kita. Siapa tahu Allah membagi rahmat yang lain kepada dia.
Nah ini penting, ya. Penting sekali. Dulu Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Al-Makki, ya, beliau wafat di Mekah, menggabungkan dua thariqah. Bid'ah enggak? Bid'ah enggak? Kira-kira nih, aneh nanya nih, kalau ada orang sekarang gabungin thariqat lain, boleh nggak? Antum nggak percaya? Kalau ada orang hari ini gabungin thariqah, itu mungkin nggak? Mungkin nggak? Kalau dia masih hidup, mungkin nggak? Paling antum hujat, ya, paling dihujat. Syekh Ahmad Khatib dulu gabung dua thariqah, dihujat orang. Yang hujat dia siapa? Sesama berthariqah. Tapi semakin orang dihujat, semakin dia rontok syirik khafinya. Salah satu syirik khafi, tolong dengarkan, syirik khafi yang paling bahaya adalah takut dicaci orang, takut dihina orang. Masih takut dihina orang berarti ente masih syirik khafi. Ah, nggak enakan sama orang itu, hati-hati, itu ada bakat tuh. Apa kata orang? Mereka pada demo, aku tidak. Ya. Apa kata orang? Pada ikut sholat, zikir berjamaah, saya tidak. Nggak enak sama orang. Berarti zikirannya untuk apa? Untuk orang. Maka nanti pas di akhirat orang ini demo sama Allah, ya Allah, saya kan udah zikir. Kata Allah, kamu zikir untuk siapa? Nggak enakan sama siapa? Nggak enakan sama Kiai Maman. Ya udah minta ke Kiai Maman. Untuk Kiai Maman doa, ya Allah, ini murid saya, tolong dibenerin, tolong disyafati. Alhamdulillah. Kalau tetangga nggak masuk. Itu nafsu apa tadi? Nafsu emosi. Hati-hati. Kalau kita dihina orang, tersinggung nggak? Bener. Kenapa antum tersinggung? Karena merasa mulia. Bener? Bener gak? Kenapa orang tersinggung dihina? Karena dia merasa mulia. Kenapa orang tersinggung disebut bodoh? Karena dia merasa merasa pinter, ini loh yang masalah. Itu yang masalah. Sayyidina Ali mengajarkan, janganlah engkau membalas seseorang karena dia menghinamu, tapi balaslah dia jika dia menghina Allah dan Rasulnya. Maka jihad itu li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya. Jihad itu untuk meninggikan kalimatullah, bukan meninggikan ego kita, bukan partai kita, bukan kelompok kita, bukan thariqat kita, bukan. Hari ini orang jihad, kelompoknya yang muncul di depan, bukan Allahnya yang muncul di depan. Itu syirik khafi. Makanya pergerakan Islam kita nggak maju-maju sampai hari ini. Malah partai Islamnya tambah banyak, kan tambah bingung, Pak. Mana yang paling Islam tuh ntar tuh? Coba sebutin partai Islam. 1. Yang tua dulu dong, P3. 2. PKB. 3. PKS. 4. PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. 5. PDI, Persatuan Dakwah Islam. 5. Apa 5? Partai Umat. Apa lagi? Apa tuh PP? Masumi masuk. Masuk ya, Masumi masuk. SI masuk. Ada nggak di spanduk? Ada? Nggak ada. Ente bot sendiri aja. Itu kayak gitu. Kira-kira kalau begitu banyak partai Islam, bingung nggak mana yang paling Islami? Coba. Bingung kita. Ya. Calon-calonnya cakep-cakep lagi ya. Mohon doa restu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon doa. Ya Rabb. Ya.
Jadi di sini ini yang terjadi kita di sini terjadi juga di Palestina, terjadi juga di Yaman, terjadi juga di Sudan, terjadi di mana-mana. Maka sulit untuk maju, itu sulit. Yang ada nanti saling gontok-gontokan, ya. Tinggalkan masalah partai. Itu biar hot aja ya, biar hot kepalanya. Jihad nafs, melawan nafsu. Nafsu yang mana tadi? Emosi. Kalau kita ini masih tersinggungan karena diri kita diganggu, torikot kita diganggu, ormas kita diganggu, partai kita direndahkan, ini belum ya. Belum oke, jihadnya nanti belum oke, belum tulus. Karena kalau kayak tadi masing-masing partai ini ngaku jalannya jalan Allah, maka mengkritisi partai itu mengkritisi Allah atau mengkritisi orang yang berpartai-partai Allah, beda nggak? Coba saya ulang lagi ya. Orang Islam sama Islam mengkritisi orang Islam, apakah sama dengan mengkritisi Islam? Benar. Orang Islam maling, korupsi, itu Islamnya korupsi nggak? Orang Islam ada yang ekstrim, ada yang moderat. Kalau ekstrim gimana contohnya? Nggak usah ekstrim deh. Maling sendal. Orang Islam maling sendal. Kalau dilaporin ke polisi bisa masuk pengadilan nggak tuh? Gimana kalau ngebom orang? Lebih parah nggak? Jadi ketika penegak hukum menangkap mereka, itu menangkap Islam atau menangkap orang yang mengaku Islam? Nah, mirip-mirip begitulah. Kalau antum melihat setiap kali mau puasa, orang Islam debat masalah bulan, ya kan? Melihat bulan atau melihat tanggal, itu yang pecah Islamnya atau orangnya? Setiap musim pemilu partai Islam banyak, itu yang pecah Islamnya atau orang yang berpartai Islam? Jadi nggak usah pusing ya, Islam kita tetap sah. Innad dina indallahil Islam. Masih pusing? Masih bingung? Ya, udah nggak bingung? Cari aja orang yang paling mendekati nilai keislaman. Cari aja caleg yang paling mendekati nilai, yang ngajinya nggak pas mau. Bukan aneh ngomong. Semoga yang hadir ya diberkahi Allah, apalagi caleg ya. Wazahir ya, jihad pertama itu jihad batin sebelum zahir, jihad nafs. Ada jihad nafs ketiga. Tadi udah dua ya. Jihad nafs syaitani. Jihad melawan jiwa nafsu yang bersifat seperti syaitan. Syaitan, coba kasus syaitan di sorga apa? Ada yang sombong nggak di sini? Aduh, udah zikir capek-capek masih sombong. Antum zikir tadi itu merasa keren gitu ya? Harusnya kalau orang udah zikir dia merasa hina di hadapan Allah. La ilaha, hilangkan dirimu, hinakan dirimu ilallah, kecuali hanya Allah. Sederhana kan? La ilaha, fanakan dirimu yang baka illallah, hanya Allah. La ilaha, tiadalah ilmumu kecuali ilmu Allah. Sederhana ya. Sederhana memaknai la ilaha illallah itu. Nah, syaitan itu la ilaha illallahnya udah nggak bener. Apa kata dia? Ana khairum minhu, saya lebih mulia daripada Adam. Tuh, ngerasa mulia nggak? Itu rebutan mau jadi khalifah, mau jadi pemimpin. Jangan sampai di torikot kita ada orang rebutan mau jadi mursyid. Setahu saya beliau nggak pernah ngaku jadi mursyid ya, tapi muridnya merasakan beliau membimbing seperti mursyid. Itu yang ajib. Ya, saya tanya, saya canda-canda aja belum pakai gini nggak mursyid ya? Enggak, itu bagus. Kalau sekarang orang nggak pernah diangkat ngaku jadi mursyid
Lama-lama jadi ganti nama deh. Jadi lawan rasa keren di dalam diri, rasa besar ilmunya, semuanya itu mampu melawan itu jihad yang lebih berat dari jihad yang sebelumnya. Jadi orang suka emosi, kata Imam Ghazali, itu sama dengan binatang buas. Berarti binatang buas dalam diri kita masih kalah sama syaitan. Karena syaitan ini mudah sekali mengadu domba orang yang emosi. Ini hati-hati. Isu apa aja bisa bikin kita diadu domba. Dan tahun ini sangatlah berat. Sama tahun depan, kenapa? Sudahlah mau pemilu, pemilihan umum, terjadi bencana besar di tanah suci Palestina. Ini akan memecah belah. Dan tidak sedikit orang akan mempolitisasi isu ini. Dan memecah belah kita. Bahkan memecah belah antara umat. Mau diprovokasi? Mau antum dikerjain sama syaitan berjubah? Berkopiah? Bukan saya loh orangnya ya. Hati-hati. Hati-hati. Syaitan itu mengalir di setiap darah. Ini punya darah nggak? Oh, ini ada potensi nih. Ya, kecuali darah biru ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masalah syaitan di surga masalah apa? Merasa dirinya sombong. Apalagi masalah syaitan. Syaitan itu senang bikin orang tengkar. Senang ngajak orang kepada kekejian. Maka tidak ada di dunia ini orang tengkar kecuali itu kerjaan syaitan. Jadi syaitan nih kerjanya apa? Adu. Kalau ada ustadz adu domba. Kalau ada politisi adu domba. Kalau belum selesai. Yang keempat, ini jihad yang keempat, nafs nurani. Yang tiga tadi itu zulmani, gelap. Yang keempat, ini penting karena orang banyak terjebak di sini, dikira dia sudah wusul pada belum. Jihad nafs nuraniyah, karakter malaikat. Karakter apa malaikat? Karakter cahaya. Malaikat itu rezekinya zikir. Malaikat kalau zikir subhanallah bihamdi subhanallahazim dosa sama kayak makan. Antum kalau dikasih la ilaha illallah dari tadi masih lapar kan? Wajar bukan malaikat. Ya, aneh percaya ente bukan malaikat. Wajahnya wajah-wajah orang Banten, wajah orang Jakarta sebagian. Allahumma sholli ala sayyidina. Tangerang ya? Tapi antum percaya nggak nanti ada masa orang nggak ada air, nggak ada air, nggak ada nasi, nggak ada makanan. Bentar lagi, cuma bentarnya rahasia. Nanti diuji orang-orang yang menggantungkan hatinya kepada air, kepada nasi, kepada duit, kepada emas. Nanti mereka akan berguru-guruan di tengah jalan. Gugur tengah jalan. Ada yang menggantungkan diri kepada kalimat. Nah, hati-hati. Kita baca la ilaha illallah bukan bergantung dengan kalimah laf, lam, alif, hamzah, lam, ha, bukan. Itu huruf. Itu kalimat. Kita bergantung kepada yang disebut di dalam kalimat itu yang bernama Allah. Air yang menyegarkan atau Allah? Benar. Maka latih-latih puasa. Coba orang puasa, aus enggak jam 12 siang? Jam 12 aus? Beneran antum puasa? Jangan-jangan enggak puasa itu. Ya udah, aneh tanya balik deh. Siapa tahu jawabannya benar. Pagi-pagi orang kelaparan. Orang puasa jam 8, lapar enggak?
Orang kerja jam 11 udah gelisah kalau nggak puasa. Tapi orang puasa biasa aja nggak? Biasa aja. Orang nggak puasa habis makan ngantuk. Antum nggak makan ngantuk. Beda ngantuknya. Tapi setahu saya orang puasa dikit tidurnya. Itu puasanya benar. Berarti dia berbukanya nggak balas dendam. Ya. Oke, khair. Hati-hati Ustadz ya. Mau balik ke Medan, nggak buka cabang di sini. Fadal. Ya. Tapi kayaknya nggak ada flight jam 1 malam deh. Khair, fadal. Hati-hati Ustadz ya. Barakallahu fikum, barakallahu fi qiraatikum. Kenapa di saat orang lapar, kita nggak lapar kalau puasa? Nggak tertarik juga makan? Bukan tidur, ini puasa yang benar loh ya. Masa selama 30 hari nggak ada 1 hari aja yang benar? 1 hari yang benar, bolehlah. Antum diterima puasanya 1, itu cukup. Cukup sampai akhirat. 1 aja puasa kita diterima, cukup. 1 kalimat la ilaha illallah tembus ke kolbu itu cukup. Cukup, gak usah banyak-banyak, tapi tembus. Tapi kalau nggak tembus, hantam terus, kencengin terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kamu teriak-teriak? Emang Allah tuli? Jawab sama dia, bukan Allah yang tuli, ini yang tuli. Gitu jawabnya ya. Terserah dia mau bilang apa. Aku ingin menembus, minta Allah menembus kalimatullah ke dalam kolbu. Itu kejawabannya, gak usah pakai dalil. Kalau dalil ntar dikasih dalil 5, ente bingung terjemahannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa orang puasa nggak lapar jam 8 pagi, sedangkan yang lain lagi cari sarapan? Apa sarapan orang Banten apa? Batu, golok, balok, nasi uduk. Ya, nasi uduk yang dijual sambil balok. Ya. Tapi orang puasa enggak, kenapa? Malamnya dia memerintahkan dirinya. Siapa yang memerintah? Namanya niat. Kolbunya, an-niyah fil qalb. Niat itu ini dahsyat ini. Ini dahsyat kekuatan kolbu. Kolbu kalau bilang, besok aku niat puasa, enggak lapar. Lemes badan, tapi enggak lapar. Itu namanya kekuatan kolbu. Guru-guru ahli kolbu, dia tiup air, kalau kolbunya udah ngomong jadi, tapi kalau kolbunya nggak ngomong mau ditiup 1000 kali juga nggak jadi. Kenapa api menjadi dingin? Apinya Sayyidina Ibrahim, karena Allah berkalam kepadanya, kolbunya berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalam dia kalamnya Allah. Jadi jihad yang ketiga, keempat, jihad nuraniyah, jihad cahaya. Apa itu? Beribadah bukan dengan nafsu. Ini banyak ibadah. Kenapa tahajud? Nggak enak perasaan kalau nggak tahajud. Nah itu nafsu itu. Orang ngira itu benar loh ya. Benar nggak? Kenapa zikir pagi sore? Hatiku nggak tenang kalau nggak zikir pagi sore. Berarti dia zikir bukan untuk Allah, tapi untuk nenangin, belum untuk Allah. Walaupun menurut orang awam itu sudah soleh, tapi indallah laisa bisalih. Baik menurut orang awam, tapi belum baik menurut orang-orang yang khawas. Hasanat indal awam, wasayyiat indal khawas. Kalau kata orang sekarang, kalau dulu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Biar gampang pakai bahasa am khas. Menurut orang awam itu soleh, padahal menurut kekasih-kekasih Allah belum. Kamu belum zikir karena ilahi anta maksudi. Kamu masih zikir sesudi-sudimu.
belum sesudinya Allah Subhanahu. Yang nurunin tenang siapa? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil. Allah lah yang nurunin sakinah, tenang ke dalam kolbu. Ini rumus. Yang nurunin tenang siapa? Kemana turunnya? Bukan ke lisan, bukan ke jumlah zikir, bukan ke baju, bukan ke buku wirid, bukan ke tasbih, bukan. Turunnya ke dalam kolbu. Karena ke dalam kolbu, mau antum zikir 11.000 tapi tidak pakai kolbu, nggak tenang. Zikir tahlil tadi sudah keren, tapi kalau nggak pakai kolbu, nggak tenang. Pasti nanya, saya sudah zikir, kok nggak tenang-tenang juga? Nah, jawabannya satu, karena zikirnya belum pakai kolbu. Maka mesti ditalkin, diajar oleh ahli kolbu. Gini caranya zikir kolbu, bukan lihat di YouTube. Zikir talqin dan baiat mesti jumpa langsung. Kalau ada orang buat online, bagi saya itu bid'ah. Ya, kalau ada yang buat talqin online itu kebetulan. Kalau ada yang talqin tapi ada yang online lain, nah itu lain cerita. Talqinnya pasti offline. Kenapa? Ini kalimah hargai dong, masa cuma online? Imam Bukhari cari satu hadis 6 bulan. Inti cuma naik 1 kali pesawat aja sulit bener. Cuma macet 2 jam, bilang jauh. Malah nanya, kapan antum ke kota kami? Kami ingin belajar zikir. Sopan gak begitu? Kalau mau belajar zikir, datangi ahlinya. Mana ada sumur jalan-jalan, yang ada paralon. Oh ya, canggih juga sekarang ya, pakai paralon. Aneh, kurang update ini. Jihad nafsu nuraniyah inilah tugasnya para salik. Karena mereka sudah mulai mendeklarasikan dalam dirinya, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Maka kalau si salik ini, si murid zikir, tenang gak tenang, dia tetap zikir. Karena Tuhan dia bukan tenang, Tuhan dia Allah. Dia zikir 5.000, kalau dalam kitab zikir 5.000 kebal, ternyata gak dikasih kebal. Dia terus zikir, kenapa? Bukan kebal tujuannya Allah yang ngasih kebal. Kata kiai, baca sholawat setiap malam 300 kali, 400 kali, 1000 kali, rezeki esok hari lancar. Ditunggu-tunggu sampai maghrib, gak ada yang datang masuk toko. Malam besok masih sholawat gak? Paling ngomong ini, kayaknya ijazahnya gak ampuh. Kayaknya kiainya gak sahih. Paling gitu. Ahli dunia datang ke kiai ingin mengamankan dunianya, tapi ahlul akhirah datang ke kiai ingin mengamankan akhiratnya. Ahlullah datang ke kiai ingin menjadi kekasih Allah di dunia dan di akhirat. 3 tingkat tuh ya. Ahli dunia datang kepada kiai untuk apa? Mengamankan. Pak Kiai, mohon doa restu. Begitu gak? Gak apa-apa, boleh. Tapi jadikan tugas-tugas dunianya bernilai akhirat. Kalau wakil rakyat nilainya akhirat, jujur gak? Pemimpin akhirat, jujur gak? Makanya 7 wali yang disebut dilindungi Allah di akhirat, tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Pertamanya pemimpin yang adil, baru nomor 7-nya orang yang berzikir dan matanya mengalir. Nomor 7 antum, ya, jangan belagu, ya. Karena ngurusin 2 orang aja ribet, ini ngurusin 1 negeri lebih ribet lagi. Makanya gak mudah jadi guru, apalagi jadi pemimpin, ya. Oleh karenanya orang beriman itu 2 aja, menasihati pemimpin kalau dia salah, yang kedua mendoakan. Nah itu, bukan menghujat. Menghujat itu sifat orang munafik. Sibabul muslim fusuk,
mencaci maki sesama muslim itu kefasikan, kemunafikan. Auzubillah min. Jangan sampai orang bertorikoh mengkritisi para pemimpin tapi dengan cara-cara fasik. Kita tetap kritis tapi caranya cara orang beriman, ya. Nih hati-hati, jihad nafs nuraniyah. Kita ini bukan malaikat. Kita bukan, tapi di dalam diri kita ada jiwa-jiwa malaikat. Malaikat makan nggak? Bener, udah ketemu. Siapa yang ngabarin? Hah? Kiai. Bener Pak, ya. Malaikat tuh nggak makan yang kita makan, tapi di dalam hadis Imam Tabrani dikatakan mereka makan dapat rezeki dengan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka kalau ada orang zikir tahan, itu nur yang bergerak dalam dia, nur malaikat. Itu malaikat lihat, teman gua nih, makanya disalamin sama malaikat itu, cuma gak kedengeran sama antum, karena kalau kedengeran kabur. Kalau nggak kabur begini, kalau nggak yang ketiga dicolek sama malaikat, maukah kamu, tuh ada orang menghina kamu lagi zikir, mau nggak kamu aku hancurkan dia? Kalau antum digituin malaikat gimana? Mau biar orang tahu aneh ini sakti. Gitu ya. Bener ya. Ini belum aja udah minta ijazah hizib Nasr kok. Belum diganggu, belum disakiti, sakit bener. Belum dizolimi, terlalu zolim, masih sakit hati. Tapi sudah mengamalin hizib Nasr, ingin ngehancurin orang yang belum terbukti dia nyakitin kita. Kenapa? Karena syaitan mengaduk-aduk nafsu nuraniyah kita dan nafs sibaiyah, emosi. Syaitan masih bisa masuk. Saya punya guru disuruh riyadhah 40 hari. Di hari ke-40 datang tamunya orang tua dia. Katanya nggak boleh banyak ngomong, harus zikir la ilaha illallah, nggak boleh berhenti. Kata gurunya nih, harus zikir la ilaha illallah, nggak boleh pas hari ke-40, ini kan terakhir nih, gagal hari ini, gagal, ulang dari awal. Yang ngamalin itu ada beberapa orang dan mereka macam-macam caranya. Salah satu guru kami yang datang orang tua, disambutlah. Dia puasa, dia batalkan puasanya menemani orang tuanya. Lalu setelah selesai dia datang ke gurunya nangis, "Wahai Tuan Syekh, saya ini engkau suruh riyadhah 40 hari, banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Tapi hari ke-40 ayahku datang. Aku puasa, tapi untuk menghormati aku makan bersamanya dan meninggalkan tasbih." Kira-kira gimana? Dia nangis-nangis nih, minta maaf nih. Sohe nggak tuh? Sohe kan nih? Mana yang benar, nerusin zikir apa nerima tamu? Tamunya siapa? Orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Orang tua itu wasiatnya Allah. Kalau zikir tadi wasiatnya guru, tinggian mana? Tinggian Allah. Maka gurunya salamin dia, langsung kasih ijazah torikot, semua torikot yang dia mau. Kamu mau torikot apa yang saya punya, ambil. Yang lain malah nggak dapat. Karena yang lain beribadah dengan nafsu nuraniyah, sedangkan ini beribadah bukan pakai nafsu. Dia pakai ilahi anta maksudi waridhaka, bukan pakai nafs tapi pakai ruhaninya yang bergerak. Orang begini kalau jihad, lawannya satu orang lawan 10 nggak ada masalah. Tapi kalau belum beres di sini,
Kita rame, di sono cuma satu, udah gentar duluan ngelihat dia punya senjata. Di sini nggak ada makanan, kita banyak, di sono orangnya dikit, banyak makanan, udah mulai cemburu, udah mulai terganggu perutnya. Jadi jihad nafs ini baru jihad batin yang pertama ini. Jihad batin yang pertama jihadun nafs, tapi sudah masuk semua ini. Al-hawa wa taba' wa syaitan. Apalagi jihad batin, at-taubatu anil ma'asi. Bertobat dari maksiat. Maksiat itu bertingkat-tingkat. Maksiat orang awam, maksiat zahir, mata jelalatan. Udah jelalatan belum hari ini? Udah. Nggak ngaku ya antum ya. Nggak jelalatan keluar, jelalatan di handphone. Sama aja tuh. Kalau luar kan kita bisa tutup ya, pura-pura ngeliat yang lain ya kan. Kalau di handphone siapa yang tahu antum buka apa hari ini? Kan gak ada yang tahu, antum sendiri yang tahu. Udah ditobatin belum matanya hari ini? Wajar zikirnya belum nikmat semua. Ada yang udah zikir dari tadi udah keras-keras suaranya, tapi kenapa masih hambar ya Allah? Kenapa masih hambar? Pak Yai Maman tolong bantu. Masih begitu. Kenapa? Minum ada lalatnya. Mau minum nggak? Nggak ada. Mau? Serius? Bener nih? Antum gak jijik? Serius? Waduh, ada yang kurang nih. Antum minum, airnya bersih, gelasnya kotor, jijik nggak? Bisa minum, tapi antum minum tapi ngeliatin lalat. Gimana? Itulah yang terjadi pada orang yang zikir. Dia tetap zikir tapi berat. Kenapa? Tempat zikirnya, wadahnya belum ditaubatkan. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani Qutub Rabbani Qaddasallahu sirrahu dalam Sirrul Asrar mengatakan, untuk menghantarkan nurullah itu ke dalam diri, syaratnya dua, mesti taubat dan talqin, dua. Tobat doang nggak talqin, nggak masuk juga dia. Talqin doang nggak tobat, nggak ada rasanya. Makan tempatnya jorok, makan tapi nggak ada rasanya, jijik, kayak mau muntah. Nah inilah yang terjadi. Sebagian orang ditalqin tuh mau muntah-muntah loh itu, gitu ya. Itu pembersihan, Allah lagi bersihin dia karena tobatnya tadi nggak benar. Kalau tobatnya benar dia nggak akan muntah-muntah. Dikira itu setan, bukan, itu bukan setan, itu diri kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh panjang ini, udah mau jam 12 ini. Terus pulang gitu ya. Dosa orang awam apa? Dosa ini mesti ditobatkan. Dosa salik murid, dosa jiwa. Yang tadi 4 tadi. Dosa ahlullah khawas, dosa kolbu. Bagi kekasih Allah khawas, kolbunya lupa ingat Allah 1 detik, itu dia menganggapnya dosa. Udah begitu belum? Belum ya, belum jadi ahlullah, wajar. Ahlullah begitu. Saya ketemu banyak mursyid selalu ngomongnya begitu. Apa kata mereka? Saya baca istighfar terhadap 1 nafas yang lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu guru-guru kami begitu rata-rata, nggak ada yang nggak begitu. Kalau kayak gitu sempat nggak baca aib orang lain? Terus kenapa orang torikot suka bicarain torikot orang lain? Suka bicarain mursyid orang lain, suka bicarain majelis orang lain. Kenapa? Karena taubatnya masih taubat awam, walaupun judulnya tarekat. Metode dia belum masuk ke dalam batinnya. Nah ini PR kita nih, pengamal zikir la ilaha illallah. Wajib kita kemudian menyamakan visi. Ya, niat kita harus benar di sini. Biar nggak jadi
orang bertorikot jangan malu-maluin. Katanya orang torikot bertasawuf, hatinya lembut, tapi malah benci-bencian. Apa tuh? Makomnya belum sampai. Ngomong gitu ya? Kayak udah sampai aja ente ya. Bagi kita sedetik, 2 detik, 2 detik tidak ingat Allah, bagi kita nggak dosa. Bagi mereka dosa. Bagi mereka satu nafas nggak ingat Allah, satu noda hitam di kolbu. Antum dah berapa jam setiap hari nggak ingat Allah, itu gelapnya kolbu gimana? Kalau lampu mati, ini bukan lagi pengantin baru nih, bukan. Lampu mati, kita sendiri gelisah nggak? Orang yang kolbunya dibiarkan nodanya nutup, nanti kolbunya gelap, maka orang itu gelisah. Inilah penyebab orang gelisah. Masa ada orang torikot gelisah? Tanda belum mengamalkan torikohnya. Masa ada muhibbin Syekh Abdul Qadir Jilani gelisah? Berarti tidak mengamalkan ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirruhu. Dosanya khawasul khawas, dosa adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara hakikat semuanya adalah Allah. Ma fil wujud illallah, tiadalah wujud kecuali wujud Allah. Tapi bagi khawasul khawas enggak elok mengatakan ana Allah, enggak elok. Wujudi wujudullah, wujudku wujud, itu enggak elok. Apalagi ngomong, untuk apalagi sholat Allah dalam diriku. Orang begini su'ul adab. Nabi khawatir ada lompatan itu, maka disebut ghain. Inni la astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah 100 kali tiap hari, kata Rasulullah SAW. Kan ada innahu la yughanu fi qalbi. Ghain di situ adalah nur yang melimpah ruah. Maka seperti Syekh Siti Jenar, dia mengistighfarkan itu dalam dirinya, tapi dia tidak sanggup atas lompatan rohaninya. Al-Halat jangan ditanya, istighfarnya nggak ada apa-apanya kita. Mereka itu nggak sanggup. Tiba-tiba mengatakan ma fi jubbati illallah, tiada dalam jubahku kecuali Allah. Itu lompat, tapi mereka istighfarnya lebih panjang. Makanya Al-Halat dia ridho ketika dieksekusi, dipenggal dia ridho. Yang dia tidak ridho cuma satu, ketika muridnya Shibli, bukan muridnya juga, sahabatnya, semua orang melempar halaj. Siapa yang hadir tidak melempar, dia akan dilempar, dia akan disiksa. Maka dia ambillah tisu kecil, dia kemudian lempar ke Al-Halaj. Apa kata Halaj? Wahai Shibli, tiadalah semua lemparan batu menyakitiku, tapi satu tisu, satu yang lembut yang engkau lemparkan kepadaku sama dengan semua pukulan yang mereka lemparkan. Jadi kalau teman kita yang nyakitin kita, berasanya bukan main. Ini yang membuat Al-Imam Shibli menangis setiap mengenang saudaranya, sahabatnya Al-Hallaj. Dia merasa bersalah terus. Dia merasa dia berdosa juga. Beda emang. Dan Shibli meninggalnya mirip dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau ini meninggal, lisannya, kolbunya penuh membaca Allah, Allah, Allah. Ya. Di ujung kitab ini disebutkan, ya, kata anak daripada beliau, Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, ayahandaku ketika beliau sedang sakratul maut masih sanggup memberi nasihat. Lalu ketika malaikat maut datang memisahkan dirinya, badannya, tubuhnya dengan nyawanya, yang terakhir dia baca adalah Allah, 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 Allah. Sama dengan Shibli. Imam Shibli, meskipun dia merasa bersalah terus kepada saudaranya Al-Hallaj, sebelum dia meninggal, muridnya talkin dia. Gimana tuh murid talkin guru? Inilah sejarahnya. Si murid mentalkin gurunya.
Kata muridnya, "Ya syaikhi, qul la ilaha illallah." Wahai tuan syekh, bacalah la ilaha. Kata Imam Shibli, uskut, ana ma'allah. Saya sedang asik bersama Allah, jangan diganggu. Kamu baru baca kalimah, aku sudah bersama yang disebutkan yang di dalam kalimah. Dan dia terus baca Allah, Allah sampai meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan ayahanda saya baru juga wafat, belum 10 hari, udah 10 hari ya. Itu beliau sebelum wafat juga sama, hobinya zikir khafi, pejam mata ditundukkan, dengan itu beliau meninggal. Maka jika ingin husnul khatimah, belajarlah zikir kolbu. Zikir kalau udah masuk di kolbu nggak pernah keluar. Ini rumus. Az-zikru idza dakhala al-qalbu ma yakhruj abadan. Zikrullah kalau masuk kolbu gak akan pernah keluar. Maka hampir semua orang belajar zikir la ilaha illallah dengan kolbunya, Allah matikan dia dalam husnul khatimah ya. Terakhir, waz-zahir, jihad yang zahir. Kalau udah beres jihad yang batin, baru jihad yang zahirnya beres, baru oke. Jihadul kufar al-mu'anidina lillahi wa li rasulihi wa muqasati suyufihim, terus sampai akhir. Jihad melawan orang kafir. Zionis itu kafir bukan? Maka kita musuh kita satu, walaupun cara berjuangnya beda. Cara berjuangnya beda ya. Bener nih, antum musuhan sama Zionis. Apa dosa Zionis? Lebih dari itu. Awal dosa mereka merampas tanah suci Palestina. Itu dosa awal dia. Tapi apa kata beliau? Wafal jihadul batin as'ab minal jihadiz zahir. Jihad batin, ngurus yang di dalam ini lebih sulit daripada ngajak orang perang. Itu beneran. Waktu ISIS orang kemudian Indonesia banyak ke sono loh. Tapi ngelawan emosinya sendiri dia nggak sanggup. Melawan kegelisahan di dalam dirinya sendiri nggak sanggup. Dan banyak yang kemudian berpikir, apa benar ini jihad? Atau ini sebuah kejahatan? Kalau ngebom mah gampang. Tapi bisakah dia tidak benci melihat orang, berhusnuzon melihat orang? Itu jihad loh, jihad batin. Syaitan itu musuh atau bukan? Zionis juga musuh. Yang zahir mana? Yang batin mana? Syaitan dan diri kita. Inna a'daika ma baina janbaik. Musuhmu yang paling awal dirimu sendiri. Itulah sebabnya kemenangan Islam belum ada. Kenapa? Musuh di sini belum beres. Maka wajib kembali kepada tasawuf. Itu sebabnya orang-orang yang sudah kesurupan syaitan membenci tasawuf. Kenapa? Karena syaitan takut Islam kembali berjaya. Salahuddin Al-Ayyubi itu murid dari muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani dan pernah bertemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Nama muridnya Qutaib Alban. Siapa nama muridnya? Qutaib Alban itu wali majdub, mirip kayak Wan Sekhon, tapi ngomongnya masih jelas kayak Wan Sekhon zaman dulu masih ngomong. Berkat Qutaib Alban, Salahuddin Al-Ayyubi mampu mengalahkan perang salib. Al-Quds kembali. Siapa gurunya? Sufi atau sapi? Murid Syekh Abdul Qadir Jalali. Syekh Abdul Qadir wali kutub, wali gaus. Muridnya wali kutub tapi tidak gaus. Murid dari wali kutubnya seorang panglima, Salahuddin Al-Ayyubi, pangkatnya Al-Abdal.
Makanya karena panglimanya berpangkat wali di sisi Allah, menang dia perang. Ini yang mesti PR kita. Oleh karena itu saya senang sekali dengan Pak Kiai Maman ya, karena beliau konsentrasi terus zikir kemana-mana, zikir aja ya, benar nggak? Zikir kemana-mana, walaupun disebut apa itu, si Maman itu teriak-teriakin Allah katanya. Saya dengar sendiri ada orang ngomong begitu, ya. Apa itu kiai apa itu? Ya terserah mereka lah. Ya. Emang kita berhenti kalau ada orang komentar jahat, berarti syirik khafi. Memang antum nggak pede zikir keras kalau ada orang membid'ahkan, berarti nggak enakan sama dia dong. Hah? Merem, zikir merem kalau ada dia nggak nyaman, berarti masih ada syirik khafi. Pegang tasbih kalau dekat dia gelisah, kalau dekat dia taruh tasbih biar disebut nyunnah. Pakai tangan kanan, nggak boleh tangan kiri, biar disebut jamaah sunnah. Itu syirik khafi. Antum ingin dapat ridho kelompok mereka, tapi bukan ingin cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pendek cerita jamaah saudara-saudariku karena Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani dengan rumusan beliau jihad batin, jihad zahir ini bisa menjadikan Salahuddin Al-Ayyubi menang dalam berjihad. Maka di akhir zaman ini jika kita ingin menang juga melawan musuh-musuh kita, musuh Allah, mesti kuat zikir jihad batin dan jihad zahir. Jangan hanya teriak-teriak pakai mulut tapi batinnya belum oke, ya. Maka wajar takbir kita belum menggetarkan musuh, karena kita takbir masih pakai emosi, belum pakai kolbu yang di dalam diri. Semoga Allah kembalikan kejayaan Islam. Semoga Allah kuatkan kita berjihad zahir dan batin. Allahumma ja'alna minal mujahidin zahiran wa batinan bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil mujahidin, Sayyidil dhakirin, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad, man ismuhu fis samai Mahmud wa fil ardi Muhammad. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad faftah qulubana lima'rifatik. Allahumma irfa' anna thaqalatal lisan fi dhikri la ilaha illallah. Allahumma yassir qulubana bi dhikri Allah. Allahumma yassir asrarana bi dhikrihu Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.